Nah, hari ini kita akan belajar metode secant ya. Sebelumnya kita belajar metode Newton-Raphson ya. Nah, metode Newton-Raphson itu punya kelemahan. Kelemahannya itu karena metode Newton-Raphson membutuhkan perhitungan turunan ya. Nah, di sini a potential problem in implementing the Newton-Raphson method is the evaluation of the derivative ya. Jadi kalau kita flashback ke metode Newton-Raphson, nah filosofisnya lihat di video sebelumnya. Nah, tapi kalau kita lihat formulasinya, intinya metode Newton-Raphson itu dia membutuhkan perhitungan turunan dari fungsi yang mau kita cari akar persamaannya, ya kan? Jadi di sini ada fxi dibagi dengan f aksen xi. Nah, ini akan menjadi masalah. Kenapa proses pencarian turunan ini menjadi masalah? Karena tidak semua fungsi itu bisa kita cari turunannya dengan mudah gitu ya. Tidak semua fungsi kita bisa cari turunannya dengan mudah. Nah, although this is not inconvenient for polynomial. Kalau fungsinya polinomial, oke lah, gampang ya cari turunan. Dan juga banyak fungsi lain, fungsi eksponensial dan seterusnya lah. Banyak sebenarnya fungsi yang kita bisa cari turunannya ya dengan mudah ya. Tapi tidak semuanya bisa kita cari dengan mudah. Nah, there are certain function, jadi ada fungsi-fungsi tertentu yang turunannya itu may be extremely difficult. Jadi mungkin akan sulit kita hitung, or inconvenient to evaluate. Jadi mungkin bisa saja kita hitung, tapi lama sekali ngitung turunannya ya, karena panjang prosesnya, karena fungsinya itu sudah kompleks ya. Nah, untuk mengatasi kelemahan atau untuk menghindari, inilah prinsipnya, untuk menghindari perhitungan turunan ya, maka si turunannya itu diaproksimasi dengan metode beda hingga, namanya divided difference ini. Metode beda hingga backward ya, mundur. Jadi f aksen xi nya itu diaproksimasi dengan cara ini, fxi min 1 dikurangi fxi dibagi dengan xi min 1 dikurangi xi ya. Kenapa ini aproksimasi? Karena formulasi ini adalah nilai hampiran ya, hampirannya. Kalau kita ingat konsep kalkulus ya, turunan pertama itu tiada lain adalah gradien garis singgung ya kan. Dimana gradien garis singgung itu kan formulasinya itu pakai limit ya kan, limit ketika delta x nya mendekati 0 ya kan. Limit dari apa? Limit dari gradien garis potong gitu ya, atau secant line bahasa Inggrisnya. Kalau kalian coba baca-baca lagi buku kalkulus ya, jadi gradien garis singgung dari suatu fungsi di satu titik itu sebenarnya adalah limit dari gradien garis potong ketika delta x ya mendekati 0 kan gitu ya, pakai limit. Jadi ada gradien garis singgung, ada gradien garis potong, dan gradien garis potong itu sama saja dengan konsep ketika kita punya dua titik yang diketahui, kita bisa mencari gradiennya itu dengan cara delta y dibagi dengan delta x ya kan. Jadi perubahan vertikal dibagi dengan perubahan horizontal ya. Nah, ini yang dimaksud dengan aproksimasi yang sebelah kanan ini. Jadi kita punya dua titik nih, ada xi dan xi min 1. Kemudian selisih antara fxi min 1 dan fxi ini adalah perubahan vertikalnya atau delta y nya. Kemudian dibagi dengan xi min 1 dikurangi xi ini adalah perubahan horizontalnya atau delta x nya gitu ya. Jadi kayak ya gradien persamaan garis ya. Kalau dua titik diketahui, kita bisa mencari gradiennya dengan cara delta y dibagi delta x nya. Nah, jadi ini aproksimasi karena ini karena nilainya tidak sama persis seperti f aksen x ini. Tapi ini
kita akan manfaatkan untuk menghindari pencarian turunan gitu ya. Nah, kalau kita substitusikan persamaan ini ke persamaan 6.6, persamaan 6.6 itu adalah persamaan Newton-Raphson yang tadi Fxi dibagi dengan F aksen Xi ya. Jadi F aksen Xi yang ada di pembaginya itu, di penyebut ya, diganti dengan ini. Nanti kita bisa mendapatkan kalau kita diubah-ubah gitu ya, di pakai manipulasi aljabar, nanti dapetinnya seperti ini ya. Coba bayangkan nih, kan asalnya itu Fxi dibagi F aksen Xi. F aksen Xi nya ini ya kan, jadi di bawahnya itu ada pecahan lagi. Nah, jadi si Xi min 1 nya ini jadi ke atas ya, ngikut ke Fxi. Atau gini, pembagian dengan pecahan itu sama dengan perkalian dengan cara membalik pecahan tersebut gitu kan. Kalian coba kotret-kotret ya untuk dapetin formulasi ini, gampang ya. Jadi ini adalah formulasi metode secant ya, di mana konsep turunan atau perhitungan turunan yang ada dalam metode Newton-Raphson diaproksimasi dengan ini, sehingga kita mendapatkan formulasi baru ya, yang ini. Oke. Nah, ini adalah ilustrasinya ya kan. Ini adalah ilustrasinya, graphical depiction of the second method ya. Nah, metode ini sebenarnya mirip dengan metode Newton-Raphson ya, in the sense that an estimate of the root is predicted by extrapolating a tangent of the function to the x-axis ya. Nah, however, akan tetapi metode secant ini menggunakan selisih ya, daripada turunan. Jadi kalau asalnya itu kalau kalian flashback ke metode Newton-Raphson, jadi yang asalnya itu estimasi berikutnya itu dicari dengan gradien di titik xi ya. Jadi kan ini ada yang warna biru ini kan, kita bisa mencari gradien garis singgungnya ya. Ini garis yang menyinggung fungsi f x di titik xi ya kan. Tapi karena mencari gradiennya ini tidak semua ya, mau kita hindari ya, karena tidak semua fungsi kita bisa cari turunannya dengan mudah, maka kita carinya garis potong aja nih. Nah, karena garis potong berarti kita butuh satu titik lain, satu titik tambahan, di mana titik tambahan yang dimaksud itu adalah estimasi berikutnya, estimasi sebelumnya. Jadi kita punya xi, estimasi sekarang nih ya, kemudian xi min 1 ini adalah estimasi akar sebelumnya, dan kita mau mencari xi plus 1. Jadi kalau kita lihat formulasinya nih, xi plus 1 itu ditentukan oleh dua informasi sebelumnya, ada xi ya, ada juga xi min 1 ya. Jadi dua titik atau dua estimasi sebelumnya gitu. Karena kita mau memanfaatkan garis potong ini, dan ini adalah akarnya ya, yang ini nih. Jadi ini nanti akan menjadi xi plus 1 ya gitu. Oke. Itu adalah ilustrasi grafiknya, dan kita lihat contoh kasusnya. Nah, fungsinya sama dengan sebelumnya. Kita mau mencari akar dari fungsi fx sama dengan e pangkat min x dikurangi x. Nah, karena metode secant ini butuh dua estimasi sebelumnya, jadi di sini diketahui estimasi sekarang 1 dan estimasi sebelumnya. Karena ini x0, jadi ini x min 1 ya. X min 1 nya adalah 0. Jadi dua estimasi sebelumnya. Dan ini adalah akar yang sebenarnya, true value-nya 0,567. Nah,
kita tinggal masukkan ke rumus tadi ya. Karena di rumusnya itu X-nya sudah diketahui ya, X sebelum X-1 dan X0, kita perlu menghitung nilai fungsinya berapa, tinggal dimasukkan 0 ini ke fungsinya. Kita dapetin 1, dapetin fx0 gitu ya. Jadi kita butuh ini nih, nilai X sebelumnya dan nilai fungsi, dua nilai fungsi sebelumnya. Dan kita memasukkan ke X1, X1 nya itu tadi ya, X0 berarti dikurangi fx0 ya, dikali X-1 dikurangi X0 dan seterusnya lah. Tinggal dimasukkan ke rumus tadi dan ini adalah hasilnya. Dan kalau kita hitung ET nya, karena nilai sebenarnya diketahui, itu adalah 8%. Iterasi pertama, iterasi kedua ini X0 nya 1, X1 nya oke. Jadi X0 nya itu kenapa 1? Karena jadi dia bergerak maju ya. X1 nya kan diketahui ini ya. Nah, untuk menghitung X2 itu kan kita butuh X0 ya. Jadi kita masukkan lagi X0 yang ini, X0 nya sama dengan 1 ini. Fx0 nya sama aja kayak yang tadi. Kemudian X1 nya juga dihitung, nilai Fx1 nya hasilnya adalah ini. Kita masukkan ke rumus untuk dapetin X2. X2 ini sama dengan X1 berarti ya. Kan rumusnya itu XI plus 1 sama dengan XI. Jadi kalau ini X2 berarti ininya X1 dikurangi dan seterusnya. Dan kita dapetin ini ET nya 0,58%. Jadi kalau kita lihat errornya turun ya, dari 8 jadi 0,5 sekian. Di iterasi ketiga prinsipnya sama ya. X1 nya kita pakai informasi dari yang sebelumnya, X2 nya dari solusi baru yang tadi dihasilkan, cari nilai fungsinya, masukin hasilnya ini, dan errornya jadi lebih kecil lagi ya dari hasil sebelumnya. Oke. Nah, ini adalah metode secant ya. Nah, ini ada perbedaan ya antara metode secant dengan metode posisi palsu. Karena kalau kita lihat formulanya sebenarnya mirip ya. Coba nih katanya ada kemiripan antara metode posisi palsu ya dengan metode secant ya. Nah, kita diminta membandingkan antara ini persamaan 6.7 dengan persamaan 5.7. Jadi kalian nanti coba bandingkan formulasi ini dengan metode posisi palsu ya, itu mirip ya, atau kita bisa sebut sama aja, identical ya. Dan keduanya menggunakan dua estimasi awal juga ya. Metode posisi palsu juga kan butuh dua estimasi awal ya, XL dan XU ya, batas bawah dan batas atas. Kemudian di metode secant ini juga butuh dua estimasi awal ya. Tadi ada X-1 dan X0 ya. Nah, cuman bedanya itu adalah, nah ini a critical difference. Jadi perbedaan utama di antara keduanya itu adalah how one of the initial values is replaced by the new estimate. Jadi perbedaannya itu adalah pada perubahan nilai estimasinya aja gitu ya. Jadi maksudnya itu gini, kalau di metode posisi palsu itu kita punya XL dan XU ya kan. Nah, ketika solusi baru dihasilkan, itu kan ada dua kemungkinan ya, antara XL-nya yang bergerak ke XR atau XU-nya yang mundur ke XR kan gitu ya. Agar apa? Agar interval pencariannya semakin kecil tapi tetap mengurung akar gitu ya. Makanya perlu dicek positif negatif dari nilai fungsinya ya kan. Apakah hasil kalau perkalian fxl dengan fxu nya itu kurang dari 0, berarti ini terjadi perubahan tanda ya, masih ingat, berarti disitulah akarnya. Jadi itu harus tetap dipertahankan bedanya itu. Jadi salah satu nilai xl atau xu nya akan berubah gitu ya, akan bergeser.
Nah, di situ bedanya. Kalau yang tadi di metode beda hingga ya, kita nggak usah memastikan, kita nggak usah ngecek apakah x0 dan x min 1 ini mengurung akar atau tidak ya. Jadi 0 dan 1 ini apakah mengurung akar atau enggak. Kan kalau di metode posisi palsu itu syaratnya harus mengurung akar dulu ya, dicek nilai fungsinya, terus apakah berubah tanda atau tidak. Kalau berubah tanda berarti mengurung akar, tapi kalau tidak berarti tidak memenuhi syarat gitu ya. Tapi kalau karena ini adalah metode terbuka, tidak ada syarat harus mengurung akar, jadi nggak masalah. Yang penting ada dua estimasi sebelumnya ya. Nah, kemudian perbedaannya itu, nah ketika solusi baru dihasilkan nih, x1 nya sama dengan 0,61270, kan kalau di metode posisi palsu ini harus dicek ya kan, apakah nilai f nya ini kecil, intervalnya ya, dari awalnya 0 sampai 1 kita akan perkecil gitu kan kalau di metode posisi palsu. Nanti coba pelajari lagi. Tapi kalau di metode secant ini kan x1 nya tetap sebagai solusi baru yang dihasilkan, dan kita butuh estimasi sebelumnya yaitu x0. Nanti ketika kita menghitung x2 kita butuh x1 dan juga x0 gitu. Jadi nggak ada pergeseran seperti di metode posisi palsu ya, dan nggak usah ngecek positif negatifnya gitu. Nah, itu perbedaan utamanya ya. Jadi hanya dalam pergantian nilai untuk estimasi aja. Nah, jadi kalau di di metode posisi palsu, dua estimasi atau XE dan XU nya itu kan selalu mengurung akar ya, itu syaratnya. Tapi kalau di metode secant ini nggak ada keharusan itu. Nah, itulah kalau metode metode posisi palsu, dia bisa memastikan always converge. Jadi dia itu selalu konvergen ya. Metode posisi palsu itu selalu konvergen karena XE dan XU nya itu dia selalu mengurung akar ya, semakin lama semakin kecil lagi intervalnya. Tapi kalau metode secant itu tidak ada jaminan sebenarnya dia akan mengurung akarnya. Makanya nah ini for certain cases, jadi untuk kasus tertentu metode secant ini can lead to divergent. Jadi dia bisa menghasilkan solusi yang divergen ya. Tadi tahu ya, solusi yang divergen itu solusi yang semakin lama atau semakin lama iterasinya itu bukan mendekati solusi yang sebenarnya, tapi malah semakin menjauh gitu. Nah, itu adalah kelemahan dari metode secant ya dibandingkan dengan metode posisi palsu ya. Namanya juga metode terbuka ya. Oke. Nah, di sini ada contoh lain ya, bagaimana perbandingan kekonvergenan ya antara metode secant dengan metode posisi palsu. Ini fungsinya ln x, kemudian kita punya, kalau di metode posisi palsu istilahnya XE dan XU ya. Tapi kalau di metode secant namanya XI-1 dan XI ya. Yang intinya sama aja. Ini 0,5 batas bawahnya dan 5 sebagai batas atasnya. Nah, kalau pakai metode posisi palsu, oke, ini tabelnya nggak lengkap ya, cuman XL, XU dan XR. Ini pada prinsipnya kalau kalian paham pasti kalian tahu juga dari mana ini angka ini dihasilkan ya. Jadi ini adalah estimasi yang dihasilkan di iterasi pertama, ini di iterasi kedua, dan ini di iterasi ketiga ya. Lihat interval pencariannya semakin kecil ya. Yang asalnya 0,5 sampai 5 ini jadi 0,5 sampai 1,8, lebih kecil lagi 0,5 sampai 1,2. Ini adalah 3 iterasi dari metode posisi palsu, dan kita coba bandingkan
Oh, ini ilustrasi grafik dari yang tadi ya. Oke, nanti saya skip dulu yang itu. Nah, di sini dibandingkan nih dengan metode secant ya. Ini XI min 1-nya 0,5, kemudian XI-nya 5, dan XI plus 1-nya ini. Di iterasi kedua, lihat. Ini XI min 1-nya jadi yang XI ya. Jadi yang ini. Dan XI-nya jadi ini yang ini. Atau gini deh. Ini kan I-nya 1. Ini kan iterasi 1 ya. Berarti ini 1 dikurangi 1 0 ya. Jadi ini X0. Ini X1 ya karena I-nya 1 ya. Dan ini X2 ya kan. Jadi dari X2 itu bisa dihitung dari X0 dan X1. Kalau tadi agak beda notasi aja ya. Kalau tadi X-1 dan X0 ya. Pada prinsipnya dua estimasi sebelumnya gitu ya. Nah, di iterasi kedua kita mau mencari X3, ini adalah X3-nya dan itu didapetin dari X1 dan X2 gitu ya. Ini X2 kan tadi. Nah, dari mana ini? Tadi sudah ada formulanya ya, tinggal dicoba dihitung. Nah, kalau kita bandingkan, lihat, the approach is divergent ya. Jadi hasil dari metode secant ini hasilnya divergen. Kenapa divergen? Ya, karena ini solusi yang sebenarnya diketahui enggak ya? Oke. Enggak diketahui. Tapi dari metode posisi palsu itu kita bisa pastikan nih interval ini kan selalu mengurung akar ya kan, harusnya ada di antara 0,5 dan 1,2 sampai iterasi ketiga ya. Tapi kalau kita lihat di iterasi kedua metode secant, dia tuh sudah negatif. Negatif itu artinya sudah keluar dari jalur ya, sudah keluar dari interval pencarian ya kan. Makanya ini disebut divergen. Kalau diteruskan ini bukan malah mendekati tapi malah menjauh. Nah, ini adalah salah satu kelemahan dari metode secant. Oke, ini ilustrasinya aja ya. Ilustrasi yang tadi perbedaan antara, jadi ilustrasi grafiknya di iterasi pertama itu sama ya, tapi di iterasi berikutnya nah ini terjadi perbedaan ya, karena tadi perubahan perbedaan prinsip dari pergeseran. Jadi kalau metode posisi palsu itu menggeser XL atau XU gitu ya, supaya intervalnya lebih kecil dalam mengurung akar. Tapi kalau di metode secant itu lain gitu ya pendekatannya, dia nggak mesti mengurung akar ya, tapi pakai metode ini garis potong antara dua estimasi sebelumnya, gitulah prinsipnya. Oke, tadi kita sudah bahas tentang kekurangan dari metode secant. Nah, cuman di sini ada penjelasan nih. Although the secant method may be divergent, meskipun metode secant ini boleh jadi hasilnya itu divergent, tapi when it converges, tapi ketika metode secant ini convergen, it usually does so at a quicker rate than the false position method. Jadi biasanya metode secant ini jauh atau lebih cepat lah ya, lebih cepat pencarian akarnya dibandingkan dengan metode posisi palsu. Nah, di gambar 6.9 ini ada ilustrasi tentang bagaimana perbandingan antara metode-metode yang sebelumnya kita pelajari ya. Pertama, di sini metode bisection ini yang paling buruk ya kan. Errornya ya, penurunan errornya itu agak lambat lah gitu ya. Ya, suatu saat dia akan menghasilkan solusi yang sebenarnya. Ini kan sumbu Y-nya masalah true percent relative error ya, di sejauh mana penurunan errornya. Jadi ini yang bisection, metode bagi dua. Metode bagi dua itu kan udah kita bahas ya, ada kekurangan, kemudian dicoba kekurangannya itu diatasi oleh metode false position ya. Metode posisi palsu ya. Ini
kelemahannya kan selalu dibagi dua, padahal boleh jadi katanya akarnya itu mendekati di salah satu batasnya ya, atau antara batas kiri atau batas atas. Makanya muncullah ide metode false position. Dan kalau kita lihat nih, penurunan errornya itu tajam ya kan, drastis tajam dibandingkan metode bagi dua. Metode posisi palsu kemudian setelah itu kan kita belajar metode Newton-Raphson ya. Metode Newton-Raphson ini kita lihat penurunannya itu tajam sekali ya kan, dibandingkan dengan metode false position, metode posisi palsu. Cuman metode Newton-Raphson ini sebenarnya ada kelemahan, dia tidak selalu konvergen. Boleh jadi suatu saat ada hasilnya itu bisa divergen ya. Cuman ketika dia konvergen ya, penurunan errornya jauh lebih cepat ya dibandingkan dengan metode yang lain. Kalau metode second itu kira-kira antara Newton-Raphson sama metode posisi palsu ya, dia agak di tengah ya. Dan metode second ini muncul tadi masih ingat ya sebagai alternatif ketika fungsinya itu sulit dicari turunannya, atau alternatif dari metode Newton-Raphson. Ya, dia tidak lebih baik. Kenapa? Karena gradiennya masih ingat tadi pakai aproksimasi gradien garis singgung, garis potong ya, masih ingat tadi ya. Namanya juga aproksimasi ya, berarti dia tidak akan seakurat dari metode Newton-Raphson. Ya. Makanya di sini penurunan errornya tidak lebih baik dari metode Newton-Raphson ya. Tapi ini sebagai alternatif oke lah ketika fungsi itu sulit dicari turunannya. Oke. Nah, itu adalah metode second ya. Nanti di INOS saya sudah saya buka INOS. Nah, ini metode Newton-Raphson. Saya minta kalian nanti coba. Ini metode second ya. Ya, kalau masalah digitnya berapa ini bergantung pada lebar dari ini ya, atau mau dibatasi boleh. Kalau saya nggak dibatasi ini, jadi dia hanya mengikuti lebar dari kolomnya ini. Jadi kalau kita perpanjang lagi mungkin digitnya akan nambah lagi ya. Nah gitu ya, nanti silahkan dicoba sendiri. Kemudian ini akan saya coba perkenalkan satu metode lagi, namanya metode modifikasi dari metode secondnya. Kalau kita amati tadi metode second itu kan dia butuh two initial guesses ya, jadi dia butuh dua tebakan sebelumnya, sama kayak metode posisi palsu ya, ada XE dan XU. Tapi kalau di metode second kan ada XI min 1, ada XI ya. Untuk menghitung XI plus 1 itu butuh dua tebakan sebelumnya. Nah, apa sih ide dari metode modified ini atau modifikasi dari metode second? Metode second yang dimodifikasi ya. Kita mau meminimalisir dua tebakan awal yang tadi itu ya. Bisa nggak sih kita cukup satu tebakan aja? Nah ini, rather than using two arbitrary values, jadi daripada kita menggunakan dua sembarang tebakan ya, jadi gimana dua tebakan awalnya itu kan sebenarnya ditentukan secara sembarang ya, tapi dibandingkan kita menentukan dua tebakan awal itu secara sembarang katanya untuk mengestimasi turunan ya, maka ini ada alternatif. Jadi kita menggunakan ini fractional perturbation. Jadi intinya ini nih. Jadi f xi plus ya delta kali xi ya. Delta ini adalah a small perturbation fraction. Jadi kayak berapa proporsi ya, berapa persen dari XI gitu ya.
Jadi misalnya XI nya itu 0,01 ya. Kalau 0,01 itu kan berarti 1% ya. 1% dari XI ya. Jadi coba aja bayangkan XI nya itu misalnya 2 ya, ditambah 0,01 kali 2 gitu ya. Jadi dari 0,2 itu ditambah 1%-nya dari 2 itu gitu ya. Jadi kan kayak bergeser sedikit gitu kan. Sebenarnya secara prinsip sama saja. Ini adalah ide dari gradien garis potong ya. Jadi ini adalah perubahan vertikal dibagi dengan perubahan horizontal ya. Atau gini, kalau di kalkulus ketika kita menghitung limit itu ada yang gini kan formulanya, fxi plus delta x, masih ingat ya, dikurangi fxi, atau nggak ada i nya ya kalau di kalkulus, biasanya f dalam kurung x plus delta x dikurangi fx dibagi delta x. Nah, itu kalau aproksimasinya. Tapi kalau nilai yang sebenarnya kan pakai limit ya, limit ketika delta x nya mendekati 0 ya. Ya kalau kalian pelajari kalkulus ya. Nah, delta x nya itu di sini diganti dengan delta kali xi ya. Ini juga sama, delta kali xi, dimana delta itu sekali lagi adalah ya sebut saja persentase ya, atau pergeseran dari x nya itu, xi nya itu mau sebesar apa sih gitu kan. Makanya di sini 0,01 misalnya dikalikan dengan xi itu kan dan ini adalah small ya, namanya juga small. Jadi gesernya itu jangan jauh-jauh gitu. Jangan jauh-jauh dari xi, makanya deltanya biasanya nilainya kecil ya. Tapi secara prinsip sama ya gitu. Oke. Nah, sehingga kalau ini aproksimasi ini kita substitusikan ke persamaan Newton-Raphson untuk mengganti penyebutnya ya, penyebut dari Newton-Raphson kan turunan ya, diganti dengan ini, maka kita bisa dapetin formulasi ini ya. Jadi yang asalnya itu xi plus 1 itu ditentukan oleh dua nilai sebelumnya, xi dan xi min 1 kalau di metode secant. Tapi kalau di metode secant yang dimodifikasi itu hanya cukup berdasarkan xi aja. Coba lihat di sini, nggak ada xi min 1 ya kan. Cuman konsep gradien garis potongnya itu disebabkan karena nah ini kita mengambil penambahan atau pergeseran sebesar ini delta kali xi ini. Jadi secara prinsip sebenarnya sama saja. Oke, nah kalau kita lihat ini contoh metodenya. Oke, ini ada x0, kemudian kita hitung x0 plus delta kali x0 nya. Berarti di sini 1 ditambah, oke, deltanya berapa di sini 0,01 ya. 0,01 dikali 1 ya, berarti 0,01 ya. Jadi 1 ditambah 0,01 hasilnya 1,01 ya. Masukkan ke F 1,01 nanti dapetin ini ya. Terus masukkan ke formulanya, nanti dapat ini dimana galatnya 5,3% ya. Nah, masih ingat tadi galat pertama di metode secant itu kalau nggak salah 8% ya. Nah, coba kita lihat metode secant. Emang tadi contohnya di sini ada nggak? Oh ini ya. Nah ini 8% ya. Nah kalau yang ini 5% ya. Jadi kita hanya punya x0 aja, x1 nya nggak ada ya. Cuman punya x0, tapi kita coba cari titik berikutnya itu dengan bergeser sebesar ini gitu ya. Delta kali x0, deltanya itu kecil. Nah
Nanti kalian coba amati ini, kalau datanya diubah jadi lebih kecil lagi atau diperbesar ya jadi 0,02, gimana errornya? Apakah lebih besar? Ya kemungkinan sih akan lebih besar. Jadi semakin kecil datanya atau semakin pergeserannya itu semakin sedikit, kemungkinan errornya akan semakin kecil ya. Tapi itu perlu dibuktikan ya, perlu dicoba. Oke, di iterasi kedua lihat errornya jadi segini. Dan di iterasi ketiga, kecil sekali, lihat 10 pangkat minus 5 ya, berarti ini 0,0000 sekian, jadi lebih kecil, jauh lebih kecil ya. Nah itu adalah oke. Coba kita lihat nih, the choice of a proper value of data is not automatic. Jadi katanya penentuan nilai data ini tidak otomatis. Jika datanya ini too small, kalau datanya itu terlalu kecil, the method can be swamped by run of error caused by subtractive cancellation. Jadi kalau datanya itu terlalu kecil, itu jangan-jangan akan hilang nanti karena pembulatan ya, galat pembulatan. Dan sebaliknya, kalau datanya ini terlalu besar, maka metode ini boleh jadi tidak efektif lagi dan bahkan akan divergent ya. Tapi jika dipilih secara benar, it provides nice alternative. Ini akan menghasilkan alternatif yang baik untuk kasus di mana turunannya itu sulit untuk didapat dan penentuan dua nilai awal itu tidak tidak nyaman, bukan pilihan yang enak lah gitu ya, mungkin maksudnya. Nah nanti kalian silahkan coba juga. Di sini pertemuannya agak banyak saya kasih latihan ya, tapi kalau pakai Excel sih gampang ya, tinggal formulasinya aja tinggal benerin ya kalau paham teorinya. Dan ini saya kasih contoh bagaimana jawaban yang sebenarnya, kalian tinggal memvalidasi sendiri. Ini juga ada latihan lain di sini. Oke. Jadi hari ini kita belajar dua metode second dan metode second yang dimodifikasi. Oke, silahkan, ada yang mau bertanya?